Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam namo buddhaya. Perkenalkan, saya Inyaman Sukyartawan, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Denpasar. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Hal pertama yang harus kita pahami adalah apa yang dimaksud dengan pembelajaran sosial emosional atau yang disingkat dengan PSE. Pembelajaran sosial emosional adalah sebuah proses pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Jadi, pembelajaran sosial emosional ini tidak bisa dilakukan secara parsial atau perorangan, baik itu oleh guru saja, oleh murid saja, ataupun oleh tenaga pendidikan saja. Namun harus dilaksanakan dan diterapkan secara bersama-sama. Proses kolaborasi ini memungkinkan murid dan orang dewasa memperoleh dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan serta sikap positif mengenai aspek sosial emosional mereka. Setiap pembelajaran tentu saja memiliki tujuan, demikian juga dengan pembelajaran sosial emosional. Adapun tujuan dari pembelajaran sosial emosional adalah yang pertama, memahami, menghayati, dan mengendalikan emosi. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati pada orang lain. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif dengan orang lain. Dan yang kelima, atau yang terakhir adalah berlatih membuat keputusan yang dapat bertanggungjawab. Terdapat 5 kompetensi sosial emosional yang dikembangkan dalam pembelajaran. Kompetensi yang pertama adalah kesadaran diri. Di sini, murid diharapkan mampu mengenali emosi dan potensi yang ada dalam dirinya dan mampu menghubungkannya dengan pikiran, perasaan, dan nilai-nilai yang ada pada dirinya. Kompetensi yang kedua adalah manajemen diri. Murid diharapkan mampu mengelola emosinya, menumbuhkan motivasinya, merancang tujuan pribadi dan kelompok, serta mengatur atau mengorganisir diri dan kelompok dalam bekerja. Kompetensi sosial emosional yang ketiga adalah kesadaran sosial. Pada kompetensi ini, murid diharapkan mampu mempertimbangkan pemikiran dan pandangan orang lain. Kompetensi yang keempat adalah keterampilan menjalin relasi. Pada kompetensi ini, murid diharapkan mampu berkomunikasi secara efektif, mempraktekkan kerjasama tim dalam memecahkan masalah, serta menawarkan bantuan bila dibutuhkan. Kompetensi terakhir yang dikembangkan adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pada kompetensi ini, murid diharapkan mampu menunjukkan rasa ingin tahu, keterbukaan pikiran, mampu mengidentifikasi permasalahan, dan berlatih membuat keputusan yang masuk akal setelah menganalisa informasi, data, maupun fakta yang ada. Penerapan pembelajaran sosial emosional terjadi di 3 aspek, yaitu di kelas, keluarga dan komunitas, serta di sekolah. Pada lingkungan kelas, indikator penerapan pembelajaran sosial emosional bisa dilihat dari yang pertama, adanya pengajaran yang eksplisit. Yang kedua, adanya pembelajaran akademik yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Dan yang terakhir, adanya pelibatan dan suara murid. Kemudian, pada lingkungan keluarga dan komunitas, indikator penerapan pembelajaran sosial emosional bisa dilihat dari yang pertama, adanya pelibatan kemitraan dengan orang tua. Yang kedua, adanya kemitraan dengan komunitas. Dan yang terakhir adalah terbentuknya sistem dalam upaya continuous improvement atau peningkatan yang berkelanjutan. Pada lingkungan sekolah, penerapan pembelajaran sosial emosional bisa dilihat dari beberapa indikator, yaitu yang pertama, terwujudnya iklim kelas dan sekolah yang mendukung. Yang kedua, adanya pembelajaran yang berfokus pada kompetensi sosial emosional. Yang ketiga adalah adanya kebijakan yang mendukung terkait dengan penerapan pembelajaran sosial emosional. Dan yang terakhir adalah adanya dukungan terintegrasi yang berkelanjutan dari semua pihak di sekolah. Bapak Ibu sekalian, berikut akan kami tampilkan contoh modul ajar berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional.
Pada modul ajar ini, materi ataupun topik yang akan kami bawakan adalah terkait dengan deskriptif teks atau teks deskripsi, di mana murid harus mampu memahami dan mengerti serta mampu menyusun sebuah teks deskriptif. Modul ajar yang akan kami tampilkan akan memuat 5 kompetensi sosial emosional yang terintegrasi di dalamnya, yaitu yang pertama adalah kompetensi kesadaran diri, yang kedua manajemen diri, yang ketiga kesadaran sosial, yang keempat keterampilan berelasi, dan yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Untuk lebih jelasnya, mari simak contoh modul ajar berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Demikianlah presentasi demonstrasi kontekstual modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional dan sekaligus contoh RPP atau modul ajar diferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Semoga presentasi tadi bermanfaat bagi kita semua, dan kami tutup dengan Om Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya dan salam bergerak.